Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanih. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Ummu Syarik yang diberi minum dari langit. Yang diberi minum dari langit. Syaikh kami seorang wali. Beliau bisa terbang di atas air, kebal terhadap api, dan banyak lagi karamah-karamahnya yang lain. Makanya, jangan coba-coba melanggar perintahnya, bisa kualat nanti. Demikian pembicaraan yang kadang terdengar dari sebagian orang yang tidak memahami makna karamah dan siapakah sebenarnya wali Allah itu. Di pandangan sebagian kaum muslimin, memang gelar wali sering dikaitkan dengan keanehan-keanehan yang dimiliki pelakunya, yang terkadang keanehan tersebut bisa dikeluarkan kapan saja dibutuhkan dan dipertontonkan sesuai keinginan. Hanya karena si pelaku keanehan tadi adalah orang yang masih melakukan sholat, atau terlihat memiliki kemampuan agama atau berpakaian syar'i, maka dengan mudahnya gelar wali disandangkan kepadanya, sekalipun banyak kemungkaran, kebid'ahan, bahkan kesyirikan masih dilakukannya. Maka adalah termasuk perkara yang penting bagi kaum muslimin untuk mengerti apa makna karamah. Dan siapakah wali Allah yang terkadang Allah beri karamah dari keutamaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Qul laysa lafa Yunus 62-63. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Man ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idhannah. Barang siapa memusuhi waliku, maka sungguh dia telah membuka peperangan denganku, dan tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepada dirinya. Senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka jika aku telah mencintainya, jadilah aku pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan matanya yang dia melihat dengannya, dan tangannya yang dia bergerak dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Dan jika dia meminta kepadaku, sungguh aku akan memberikannya. Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, sungguh aku akan melindunginya. As-Sahih Al-Bukhari. Maka dengan dasar firman Allah serta hadis di atas dan juga banyak dari dalil-dalil yang lain, para ulama menjelaskan bahwa wali Allah adalah seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan keimanan dan ketakwaan yang bagus. Yang dengan sebab keimanan dan ketakwaannya, itulah terkadang Allah berikan beberapa keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan-keutamaan yang tampak itulah yang disebut dengan karamah. Karamah adalah semata karunia Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak bisa dipamerkan begitu saja kapanpun dikehendaki. Adapun orang-orang yang keadaannya sebaliknya, ia seorang muslim yang buruk keimanannya, pelaku kebid'ahan bahkan kesyirikan, mengaku memiliki karamah, mengaku dapat memperlihatkannya kapanpun dia ingin, maka kejadian-kejadian luar biasa yang dilakukan oleh dirinya adalah bagian dari apa yang dilakukannya
bersama dengan setan, karena karamah Allah hanyalah Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Dengan perantara karamah yang Allah berikan kepada seseorang, terkadang Allah bukakan pintu hidayah bagi orang lain. Karamah yang Allah berikan seakan menjadi sebuah bukti atau sebagai hujjah baginya di hadapan musuh-musuhnya. Atau terkadang ada beberapa karamah yang Allah jadikan sebagai ujian baik bagi orang tersebut ataupun bagi yang menyaksikannya. Apakah akan menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah justru menyebabkan kesombongan yang menyebabkan kebinasaan? Maka dalam kisah niswah kali ini, kita akan mendapati karamah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada salah seorang syahabiah ini. Allah jadikan sebagai sebab hidayah bagi kaumnya. Dialah Ummu Syarik radhiyallahu anha. Nama beliau adalah Ghaziyah binti Jabir bin Hakim al-Quraisy radhiyallahu anha. Beliau adalah wanita Quraisy dari Bani Amir bin Lu'ay, istri dari Abul Akri ad-Dausi. Mereka termasuk orang-orang Mekah yang menyambut dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Islam telah masuk ke dalam hati mereka, mengokohkan keimanannya, dan membuat semangat untuk berpegang kepada kebenaran membara di dada mereka. Maka didapati Ummu Syarik berusaha menyebarkan agama dan keyakinannya di tengah kaumnya. Ia mencoba mendatangi wanita-wanita Quraisy untuk mengajak mereka berislam. Tentunya semua bukan tanpa halangan. Gangguan, ujian, dan tekanan adalah suatu kemestian yang mesti dihadapi seseorang dalam berdakwah kepada Allah. Ketika seruan hijrah ditegakkan, maka berangkatlah Abul Akri ad-Dausi ke Madinah dalam keadaan ia terhalang untuk membawa serta istrinya, Ummu Syarik. Tertinggallah Ummu Syarik di Mekah. Ummu Syarik menceritakan keadaan dirinya ketika itu. Keluarga Abul Akri ad-Dausi, yaitu keluarga suaminya, mendatangiku. Lalu mereka berkata, "Jangan-jangan engkau telah berada di atas agamanya, Muhammad." Aku berkata, "Sungguh aku telah berada di atas agamanya." Mereka berkata, "Sungguh kami akan menyiksamu dengan siksa yang pedih." Kemudian mereka membawaku keluar dari kampung kami menuju ke sebuah tempat bernama Dzulkhulasah. Mereka berjalan dan ingin membuat tempat singgah di tempat tersebut. Mereka membawaku di atas onta yang berjalan lambat, seburuk-buruk dan sejelek-jelek tunggangan mereka. Mereka memberi aku makan berupa roti dan madu, dan tidak memberiku setetes air pun. Ketika telah sampai kepada pertengahan siang dan matahari pun mulai memanas, mereka turun dari unta dan membuat tenda. Mereka meninggalkanku di teriknya matahari hingga hilang akalku, pendengaran, dan penglihatanku. Mereka memperlakukan aku demikian selama 3 hari. Pada hari ketiga, mereka berkata kepadaku, "Tinggalkanlah apa yang engkau ada di atasnya." Aku tidak mengetahui apa yang mereka katakan, kecuali kata per kata. Tidak jelas dikarenakan kehilangan sebagian kesadaran diri. Aku hanya mengisyaratkan ke langit dengan jari telunjukku sebagai isyarat kepada tauhid. Dan demi Allah, sungguh aku benar-benar berkeyakinan demikian. Dan sungguh ketika aku benar-benar merasa kehausan, tiba-tiba aku mendapati sebuah timba ada di atas dadaku. Maka aku mengambilnya dan aku minum darinya 1 tegukan. Kemudian timba itu terangkat dariku. Aku mengarahkan pandangan, maka ternyata timba tersebut tergantung antara langit dan bumi, dan aku tidak mampu meraihnya. Kemudian timba itu diturunkan kepadaku untuk kali kedua. Aku minum darinya 1 tegukan. Kemudian timba itu terangkat dariku, dan aku mengarahkan pandangan, maka ternyata timba tersebut tergantung antara langit dan bumi. Kemudian timba itu diturunkan kepadaku untuk kali ketiga. Kemudian aku minum darinya,
hingga aku puas dan aku tuangkan air ke atas kepalaku, wajahku dan bajuku. Ketika mereka keluar, mereka melihatku dan mereka berkata, "Dari mana semua ini, wahai musuh Allah?" Maka aku katakan kepada mereka, "Sesungguhnya musuh Allah bukanlah aku. Musuh Allah adalah orang yang menyelisihi agamanya. Dan adapun ucapan kalian, dari mana semua ini? Maka ini adalah dari sisi Allah sebagai rezeki yang Allah berikan kepadaku." Bergegas mereka menuju sumur dan timba mereka. Mereka mendapatinya di tempatnya dan belum terlepas. Mereka pun seketika berkata, "Kami bersaksi bahwa sesungguhnya Rabb-Mu adalah Rabb kami, dan sesungguhnya Zat yang telah memberikan rezeki kepadamu adalah Zat yang telah memberi rezeki untukmu di tempat ini, setelah kami berbuat kepadamu apa yang telah kami perbuat. Dialah yang telah membuat syariat Islam." Maka kemudian mereka masuk Islam dan berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka juga mengakui keutamaanku atas mereka dan apa yang telah Allah perbuat atas diriku. Masya Allah, Allah Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan dan bantuannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Pertolongan yang Allah berikan kepada Ummu Syari tidaklah Allah berikan tanpa sebab. Bahkan sebab adanya pertolongan Allah tersebut adalah keimanan dan ketakwaan yang ada di dada Ummu Syari, yang keimanan tersebut mendatangkan keridhaan Allah dan menjadikan terjadinya kejadian luar biasa berupa diturunkan baginya sebuah timba penuh air dari atas langit untuk menghilangkan dahaganya. Tidaklah karamah yang diberikan Allah tersebut membuat Ummu Syari merasa sombong serta membanggakan diri di hadapan kaumnya. Akan tetapi, semua beliau nisbahkan kepada Allah dari kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka Allah kemudian takdirkan hidayah masuk ke dalam hati kaumnya, hingga akhirnya mereka dapat menerima Islam dan berhijrah menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Subhanallah, demikianlah salah satu bentuk karamah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Bukan suatu perkara yang dapat direkayasa, tidak pula dapat dipamerkan dan diperlihatkan sekehendak hati. Akan tetapi, benar-benar datangnya dari kuasa Allah dan keridaannya.